Salam kenal, nama saya Edi Haryanto. Saya hanya ingin merespon apa yang disampaikan oleh saudara saya mengenai kelahiran Yesus di hari Natal 25 Desember. Ya, seperti ini ya, saya buat ininya, dan saya akan membacakan bahwa informasi dari salah satu saudara saya, nggak saya sebutkan namanya ya karena nggak etis ya, itu bahwa kelahiran Yesus atau di hari Natal itu adalah tanggal 25 Desember. Itu tertuang di dalam Lukas 2, 1 sampai 7 dan Matius 1, 18 sampai 25 itu adanya di Perjanjian Baru. Ya. Ini adalah Alkitab ya. Ini Alkitab yang saya punya. Kita akan buka sekarang mengenai sesuai dengan informasinya adalah Lukas 2 1 sampai 7. Mari kita buka Lukas 2 ya. Oke. Di dalam Lukas 2 1 sama 7 mengenai kelahiran Yesus itu ada di Alkitab ya. Dikatakan, saya bacakan ya. Pada waktu itu Kaisar Agustinus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, melahirkan maksudnya ya, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibangkitnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di sini tidak tercantum Yesus lahir itu tanggal 25 Desember. Ya. Mari kita lihat lagi sekarang di Matius 1, 18, 25. Ada di sini ya. Saya dari sini ya. Bukan kata saya, tapi kata Injil ya. Di Matius 1, 18, 25. Kita lihat Matius 1, 18, 25. Matius 1, nih sini ya. Di sini ya. Matius ya. Nih, saya bacakan. Matius 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Abed dari Rut, Obed memperanakkan Isai,
Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabim. Rehabim memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Kemudian Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manase. Manase memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Setelah pembuangan ke Babel, Yekonah memperanakkan Seltit memperanakkan Zerubabel, dan Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadoh. Zadoh memperanakkan Ahzim. Ahim memperanakkan Eliot, dan Eliot memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, kita lihat kelahiran Yesus ya, Kristus sekarang di Matius 1:18-25. Di sini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak Yesus di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu
sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang disampaikan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita simak di sini. Seperti yang disampaikan oleh saudara saya, dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu di tanggal 25 Desember. Tapi di dalam Alkitab ini tidak ada redaksi yang mengatakan bahwa baik itu di Lukas 2 1-7 maupun di Matius 1:18-25 bahwa Yesus dilahirkan di tanggal 25 Desember. Siapa sekarang yang lahir tanggal 25 Desember yang disebut hari Natal? Kita tunggu berita atau informasi berikutnya dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Ya, terima kasih juga kepada saudara-saudara saya yang beragama Islam sama dengan saya. Saya ucapkan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.